Satu bagian lagi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Lihat, adik-adik hafal sifat 20 ya. Sekarang adik-adik harus tahu, itu sifat 20 yang adik-adik sebutkan itu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sudah tercakup di dalamnya. Kok bisa begitu? Nanti silahkan dibaca di bukunya ya kalau pengen terperinci. Saya mau jelaskan saya sederhana saja. Kata Imam Sanusi, Allah itu tidak dinamai Tuhan kecuali dengan dua alasan. Tuhan itu tidak dinamai Tuhan kecuali dengan dua hal. Satu, dia harus tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian sesuatu yang lain harus bergantung kepada dirinya. Jadi Tuhan itu tidak dinamai Tuhan kecuali dia tidak bergantung kepada yang lain, tidak butuh kepada yang lain. Yang kedua, segala sesuatu selain dirinya bergantung kepada dirinya. Oke, kalau begitu ketika dikatakan Allah itu tidak bergantung kepada yang lain, dia harus ada dong. Dia harus memiliki sifat tidak bermula dong, karena kalau dia bermula dia butuh kepada yang lain. Dia harus kekal dong, sifat baqo. Karena kalau dia tidak kekal berarti bergantung kepada yang lain. Dia harus qiyamuhu binafsihi, harus berada dengan dirinya sendiri. Karena kalau tidak qiyamuhu binafsihi, dia bergantung kepada yang lain. Jadi dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sadar atau tidak, itu sudah tercakup dalamnya sifat-sifat wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bergantung kepada yang lain berarti wajib baginya sifat wujud, tidak, baqa, mukhalafal hawadits, qiyamu binafsihi. Sama basor kalam disebutkan oleh Imam Sanusi. Sekarang ketika mengatakan Allah itu sesuatu selain dirinya bergantung kepada dirinya. Ya, alam itu bergantung kepada dirinya. Kalau Allah itu dikatakan bergantung kepadanya segala sesuatu selain dirinya, berarti Allah punya sifat wahdaniyah dong. Dia esa. Karena kalau dia berbilang, gak mungkin alam ini bisa ada. Jadi kalau dikatakan Allah itu bergantung kepadanya segala sesuatu, dia harus esa. Dia harus kuasa. Sifat kudro. Dia harus punya kehendak. Dia harus punya pengetahuan. Dia harus punya sifat hidup, sifatul haya. Jadi semua sifat 20 yang kita yakini itu terangkum dalam dua kalimat syahadat. Akidah kenabian, akidah ketuhanan, akidah terkait hal gaib teringkas dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu adik-adik, kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tapi dia mendustakan nabi, imannya batal. Kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengatakan Tuhan berbohong, akidahnya batal. Jadi jangan dikira berislam, beragama itu hanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah saja. Iman yang jujur, yang mantap, yang komplit, yang sempurna harus mengamini semua turunan dari dua kalimat ini. Kalau Allah itu adalah Tuhan, dia harus kuasa, dia harus berkehendak, harus mengetahui, harus punya kehidupan, harus punya sifat pendengaran, penglihatan, dia harus berbicara dan lain-lainnya. Allah punya sifat kesempurnaan, keindahan dan keagungan. Semuanya harus kita yakini. Gak cukup hanya dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tapi juga harus meyakini semua sifat wajib bagi Allah. Mengingkari semua yang mustahil bagi Allah. Begitupun kalau kita percaya kepada Muhammad utusan Allah. Harus percaya surga, percaya neraka, percaya nabi terdahulu, percaya semua kitab suci. Karena itu dikabarkan oleh seorang nabi yang kenabiannya terbukti secara benar.